membahas soal-soal penilaian akhir semester 1 untuk muatan IPS kelas 4 SD. Soal-soalnya kita akan bagi menjadi 3 bagian, yaitu bagian A, bagian B, dan bagian C. Untuk bagian A yaitu soal pilihan ganda, bagian B soal isian, dan bagian C soal uraian. Oke, langsung saja kita masuk ke bagian A yaitu soal pilihan ganda. Soal nomor 1. Contoh pemanfaatan sumber daya alam yang terdapat pada gambar adalah titik-titik. A. Perkebunan kelapa. B. Budidaya ikan laut. C. Pertanian garam. D. Perkebunan teh. Ya, jawabannya adalah perkebunan teh. Karena di situ ada gambar teh yang berada di dataran tinggi. Jawabannya adalah D. Perkebunan teh. Soal nomor 2. Contoh pekerjaan penduduk yang tinggal di pantai adalah titik-titik. A. Penambak udang dan nelayan. B. Petani teh dan peternak sapi. C. Pegawai bank dan dokter. D. Guru dan petugas keamanan. Ya, jawabannya adalah A. Penambak udang dan nelayan. Soal nomor 3. Jenis usaha yang biasanya memanfaatkan tanah dan memiliki ketergantungan yang tinggi terhadap alam disebut titik-titik. A. Perkantoran. B. Perdagangan. C. Perindustrian. D. Pertanian. Ya, jawabannya adalah D. Pertanian. Soal nomor 4. Dalam proses penjualan beras, kegiatan pengantaran beras kepada penjual yang dilakukan sopir pengangkut disebut tahapan titik-titik. A. Produksi. B. Konsumsi. C. Transaksi. D. Distribusi. Ya, jawabannya adalah D. Distribusi. Karena di sini ada proses pengangkutan. Pengangkutan di sini untuk mengantarkan beras kepada penjual. Jadi jawabannya adalah D. Soal nomor 5. Petani menanam padi di sawah merupakan contoh kegiatan titik-titik. A. Produksi. B. Konsumsi. C. Distribusi. D. Asumsi. Ya, jawabannya adalah A. Produksi. Soal nomor 6. Contoh kegiatan ekonomi yang memanfaatkan sumber daya alam dari hutan adalah industri titik-titik. A. Sepatu. B. Kertas. C. Tas. D. Kue. Ya, jawabannya adalah B. Kertas. Karena kertas itu dari pohon dari hutan. Soal nomor 7. Kerajaan Tarumanegara mencapai masa kejayaannya pada masa pemerintahan Raja titik-titik. A. Purnawarman. B. Linggawarman. C. Mulawarman. D. Jayasinghawarman. Nah, jawabannya adalah A. Purnawarman. Soal nomor 8. Perhatikan gambar berikut ini. Ya, gambar tersebut adalah bangunan peninggalan Kerajaan Mataram Buddha yang berada di Magelang, Jawa Tengah bernama Candi titik-titik. A. Borobudur. B. Prambanan. C. Singasari. D. Kalasa. Ya, ini adalah gambar Candi Borobudur. Candi Borobudur ini adalah Candi Buddha. Jawabannya adalah A. Soal nomor 9. Prasasti Kedukan Bukit merupakan peninggalan dari Raja titik-titik. A. Kertanegara. B. Mulawarman. C. Balaputra Dewa. D. Sultan Iskandar Muda. Ya, jawabannya adalah C. Balaputra Dewa. Soal nomor 10. Candi Singasari seperti pada gambar di bawah ini merupakan salah satu peninggalan dari kerajaan titik-titik. A. Kalingga. B. Singasari. C. Majapahit. D. Mataram Hindu. Ya, jawabannya adalah B. Singasari. Candi Singasari itu dari kerajaan Singasari. Soal nomor 11. Julukan Sultan Hasanuddin memiliki julukan yaitu A. Penguasa atas 72 pulau. B. Ayam jantan dari timur. C. Sabrang Lor. D. Wali Songo. Ya, jawabannya adalah B. Ayam jantan dari timur. Soal nomor 12. Sumber daya alam yang dimanfaatkan dalam kegiatan pembuatan pakaian adalah titik-titik. A. Tanah. B. Kapas. C. Air. D. Batu bara.
Ya, untuk pembuatan pakaian itu menggunakan sumber daya alam kapas. Jawabannya adalah B, kapas. Soal nomor 13, contoh sikap yang sebaiknya dilakukan dalam kegiatan konsumsi adalah titik-titik. A. Membeli buku tulis karena sudah habis. B. Membeli tas setiap muncul model baru. C. Membeli baju baru karena tergoda potongan harga. D. Membeli mainan walaupun sudah memiliki mainan yang sama. Ya, jawabannya adalah A. Membeli buku tulis karena sudah habis. Nah, kita harus melakukan kegiatan konsumsi tetapi tidak boros. Membelinya kalau sudah habis atau kalau memang diperlukan. Soal nomor 14, sikap mencintai barang buatan dalam negeri dapat ditunjukkan dengan titik-titik. A. Mengejek teman yang memakai sepatu buatan dalam negeri. B. Merasa malu saat memakai barang buatan dalam negeri. C. Merasa bangga saat memakai kain batik. D. Menghina bentuk tas dari anyaman bambu. Ya, jawabannya adalah C. Merasa bangga saat memakai kain batik. Itu adalah bukti kalau kita mencintai barang buatan dalam negeri. Karena kain batik adalah buatan dalam negeri. Soal nomor 15. Contoh pekerjaan yang menghasilkan jasa adalah titik-titik. A. Sopir. B. Petani. C. Nelayan. D. Pedagang. Ya, jawabannya adalah A. Sopir. Soal nomor 16. Anak yang sedang menggambar berarti sedang melakukan kegiatan titik-titik. A. Industri. B. Produksi. C. Distribusi. D. Konsumsi. Ya, jawabannya adalah B. Produksi. Karena anak ini akan menghasilkan gambar. Soal nomor 17. Orang yang melakukan kegiatan produksi disebut A. Distributor. B. Konsumen. C. Produsen. D. Ornamen. Ya, jawabannya adalah C. Produsen. Orang yang melakukan kegiatan produksi disebut produsen. Kalau orang yang melakukan kegiatan distribusi itu distributor, dan orang yang melakukan kegiatan konsumsi itu konsumen. Soal nomor 18. Saat melakukan kegiatan konsumsi, kita sebaiknya A. Membeli dengan tergesa-gesa. B. Membeli apa saja yang kita mau. C. Tidak membeli walaupun butuh. D. Membeli yang dibutuhkan saja. Ya, jawabannya adalah D. Saat kita melakukan kegiatan konsumsi, kita harus hemat. Jadi harus membeli yang dibutuhkan saja. Ya, jadi jawabannya adalah D. Soal nomor 19. Mata pencaharian yang dilakukan oleh masyarakat di daerah pedesaan adalah titik-titik. A. Pegawai kantor. B. Petani. C. Pegawai bank. D. Pegawai mal. Ya, untuk di pedesaan itu biasanya paling banyak adalah petani. Jawabannya adalah B. Petani. Soal nomor 20. Bahasa yang digunakan oleh suku bangsa tertentu di suatu daerah disebut A. Bahasa internasional. B. Bahasa Indonesia. C. Bahasa daerah. D. Bahasa ibu. Ya, jawabannya adalah C. Bahasa daerah. Jadi, setiap daerah mempunyai bahasa daerahnya masing-masing. Untuk bahasa nasional di Indonesia, yaitu bahasa Indonesia. Soal bagian A sudah selesai, sekarang kita akan melanjutkan soal bagian B, yaitu soal isian. Soal nomor 1. Tari Saman merupakan budaya dari daerah, ya tari Saman itu budaya dari daerah Aceh. Ya, jawabannya adalah Aceh. Soal nomor 2. Keris merupakan senjata tradisional yang berasal dari, ya keris itu adalah dari Jawa Tengah. Jawa Tengah. Soal nomor 3. Rumah adat Honai berasal dari daerah, ya dari daerah Papua. Jawabannya adalah Papua. Untuk soal nomor 4, Suaka Marga Satwa merupakan tempat perlindungan, ya jawabannya adalah hewan langka. Tempat perlindungan hewan langka. Soal nomor 5, Weda merupakan kitab suci agama, ya Weda itu merupakan kitab suci agama Hindu. Weda adalah kitab suci agama Hindu. Soal nomor 6, Indonesia merupakan negara agraris, artinya sebagian besar mata pencaharian masyarakat di Indonesia adalah petani. Soal nomor 7, peternak hewan banyak terdapat di daerah dataran tinggi karena memiliki udara yang sejuk. Karena di dataran tinggi itu hawanya sejuk.
Soal nomor 8. Guru, dosen, atau pengajar merupakan pekerjaan yang menghasilkan jasa. Pekerjaan yang menghasilkan jasa. Nomor 9. Kerajaan Sriwijaya merupakan kerajaan bercorak agama Buddha. Kerajaan Sriwijaya itu adalah bercorak agama Buddha. Soal nomor 10. Raja Hayam Wuruk merupakan raja yang berasal dari kerajaan Majapahit. Jawabannya adalah Majapahit. Soal bagian B sudah selesai, kita lanjutkan soal bagian C, yaitu soal uraian. Soal nomor 1. Tuliskan dan jelaskan siasat perang yang dilakukan oleh Pangeran Diponegoro untuk melawan penjajah Belanda. Ya, siasat perangnya, siasat perang gerilya. Apa itu siasat perang gerilya? Yaitu siasat perang secara tiba-tiba dan menyerang secara sembunyi-sembunyi. Ini adalah siasat perang gerilya. Siasat perang gerilya adalah siasat perang secara tiba-tiba dan menyerang secara sembunyi-sembunyi. Soal nomor 2. Tuliskan 4 jenis pekerjaan yang dilakukan masyarakat di daerah dataran tinggi. Untuk di dataran tinggi itu ada peternak, kemudian ada pekebun, kemudian ada pedagang, kemudian ada pemandu wisata. Karena di dataran tinggi itu hawanya dingin, jadi ada tempat wisata, jadi ada pekerjaan pemandu wisata, kemudian ada penjaga villa. Ya, ini jawaban nomor 2. Kemudian soal nomor 3, tuliskan pengertian produksi dan tuliskan 2 contoh kegiatannya. Ya, apa itu produksi? Produksi adalah kegiatan yang menghasilkan barang atau jasa. Produksi itu adalah kegiatan yang menghasilkan barang atau jasa. Contohnya adalah petani menanam padi, kemudian pekebun menanam teh. Ini adalah contoh dari kegiatan produksi. Petani menanam padi menghasilkan padi, pekebun menanam teh menghasilkan teh. Soal nomor 4, tuliskan 6 agama yang diakui di Indonesia. Ya, 6 agama yang diakui di Indonesia adalah Kristen, Katolik, Islam, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Ya, jawabannya adalah Kristen, Katolik, Islam, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Soal nomor 5. Tuliskan 2 cara menjaga keseimbangan dan kelestarian lingkungan. Itu dengan cara membuang sampah pada tempatnya. Kemudian, tidak menebang pohon sembarangan. Bisa juga memanfaatkan hewan sesuai kebutuhan. Nah, bagaimana cara menjaga keseimbangan lingkungan dan kelestarian lingkungan? Yaitu dengan cara membuang sampah pada tempatnya, tidak menebang pohon sembarangan, memanfaatkan hewan sesuai kebutuhan. Ya, soal bagian A, bagian B, bagian C sudah kita selesaikan dan sudah kita bahas. Terima kasih yang sudah menyimak, terima kasih yang sudah menonton, dan sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye!